Betapa bahayanya menyimpan dan memelihara permusuhan. Betapa bahayanya menyimpan dan memelihara permusuhan. Memelihara kebencian. Memelihara dendam yang berkepanjangan di dalam hidup kita terhadap sesama kita. Kita telah melihat betapa dendam kesumat dari Edom kepada Yehuda, Israel. Dan akibat yang mereka alami sebagai balasan dari permusuhan, kebencian dan dendam pada saudaranya itu. Karakter Edom menjadi begitu buruk karena dendam itu. Sementara Esau, kakek moyang mereka sudah mengampuni. Tapi mereka membawa dendam atas nama Esau sampai ribuan tahun. Karakter mereka menjadi rusak karena kemarahan dan kebencian dan pembalasan-pembalasan. Mereka berbuat jahat demi pemuasan rasa dendam itu. Hidup Edom tidak pernah menjadi tenang selama berabad-abad dan berujung dengan kehancuran dan kemusnahan Edom dari muka bumi. Tuhan menjadi tidak senang dengan Edom. Tuhan tidak berkenan dengan mereka hingga akhirnya tangan murka Tuhan diturunkan atas mereka dengan hukuman yang tidak ringan. Saudara, ingatlah bahwa terlepas dari konflik awal antara Esau dan Yakub, tapi bagaimanapun juga Yakub itu dipilih Tuhan. Yakub orang pilihan Tuhan yang akhirnya menurunkan bangsa Israel, dan dari bangsa Israel menurunkan Mesias juru selamat dunia. Maka dari sudut pandang pilihan ini Paulus bicara dalam Roma 9, sebab waktu anak-anak itu Esau dan Yakub, belum dilahirkan dan belum melakukan apa yang baik dan jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihan diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan atau berdasarkan panggilan. Dikatakan pada Ribkah, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Bahwa soal membenci Esau itu ada penjelasannya sendiri. Tapi perwujudan kebencian Edom, mereka melakukan pembalasan, dan itu memang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Bilangan 24 ayat 9 mengatakan, diberkatilah orang yang memberkati engkau, diberkatilah orang yang mengutuk engkau. Dan Edom bukannya memberkati Israel, Yehuda, tapi mengutuk mereka, dan mereka dikutuk oleh Tuhan. Sekarang saudara pikirkan, jikalau kamu benci dan dendam serta berbuat jahat kepada seorang yang tidak percaya pada Kristus. Orangnya tidak percaya Kristus, kamu percaya Kristus, kamu ada Allah, dia bukan anak Allah. Dan sebagai anak Allah kamu benci, dendam, dan membalas berbuat jahat kepada seorang yang bukan anak Tuhan. Tidakkah kamu sedang melawan firman dari Tuhanmu sendiri yang menyuruh kamu untuk mengasihi orang, bahkan belajar dari teladan Allah Bapa yang berbuat baik kepada orang yang tidak percaya pada Dia sekalipun. Dalam Matius 5:44, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Waktu Tuhan kasih matahari dan hujan, tidak pilih-pilih ini orang rajin gereja maka dapat matahari. Ini 1 tahun baru muncul di gereja 1 kali, jadi matahari 1 kali saja 1 tahun. Tidak. Orang bejat bagaimanapun, Tuhan selalu kasih matahari. Hujannya juga Tuhan kasih, tidak pandang mereka orang benar atau tidak benar. Jadi kalau kamu anak Tuhan, kamu anak Bapamu yang di sorga. Kalau ada orang yang bukan anak Allah berbuat jahat kepadamu, kamu membalas dia, kamu tetap bersalah karena Bapamu itu berbeda dengan cara seperti itu. Tapi bagaimana kalau kamu dendam dan benci kepada orang yang sama-sama percaya Kristus? Kamu percaya Kristus, kamu anak Allah. Dia percaya Kristus, dia anak Allah. Berarti seorang anak Allah sedang membenci seorang anak Allah yang lain. Apakah Tuhan senang melihat seorang anaknya menaruh dendam kesumat kepada anaknya yang lain? Saudara yang orang tua, punya anak-anak di rumah. Apakah saudara sedang ketika kakak benci adik? Adik membalas kakak. Tidak ada hati orang tua, manusia pun yang tenang melihat anak-anaknya kakak adik saling benci, saling membalas, saling mendendam. Tidak ada. Makanya ada orang tua yang lebih baik mama mati saja kalau lihat kalian bertikai berkelahi terus seperti ini. Tidak ada. Apalagi Bapa surgawi kita. Saya anak Allah, kamu anak Allah. Bagaimana dua anak Allah bertikai dan saling membinasakan, saling dengki satu sama lain. Itu melawan. Ingat bahwa firman bilang kita tuh harus berbuat baik kepada orang, tapi lebih utama itu kepada sesama orang percaya. Galatia 6. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Sehingga ada kawan seiman yang benci, dengki kepada kawan seiman lainnya. Itu tentu tidak mendatangkan perkenanan Tuhan. Dan perhatikan,
tadi, kalau yang kamu benci itu bukan anak Allah, kamu tetap salah. Yang kamu benci itu apalagi dia anak Allah, kamu lebih salah lagi. Dan kalau yang kamu benci dan kamu dendam itu adalah hamba Tuhan, kamu lebih salah lagi. Mazmur 105:15, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini bukan berarti tidak boleh kritik hamba Tuhan. Tidak boleh menegur hamba Tuhan. Bukan itu. Tapi mengkritik dan menegur itu beda dengan membenci, menyimpan dendam kesumat, dan melakukan pembalasan. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Tapi bagaimana kalau dia jahat? Bagaimana kalau orangnya juga brengsek? Kalau dia jahat, dia brengsek, itu urusan Tuhan yang akan membalas dia, bukan urusan kamu. Dalam Roma pasal 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Sekarang saudara, pembalasan itu hak Tuhan. Kalau kamu membalas orang, kamu tuh sedang merampok punya Tuhan. Kira-kira Tuhan berkenan bahwa haknya dirampok oleh kamu? Membalas saja sudah salah dalam pembalasan itu sendiri. Melawan firman, tapi sekaligus membuat dosa yang kedua, yaitu merampok hak Tuhan Allah. Disitulah masalah Edom. Lihat Yeskiel 25. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda, membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan pada mereka, maka nanti di ayat 13 Tuhan melenyapkan mereka. Itu kesalahan mereka, pembalasan dendam. Semua ini mengajarkan pada kita bahwa yang bisa dihasilkan oleh amarah, kebencian, dendam, pembalasan hanyalah keburukan, hanyalah kerugian bagi diri sendiri. Jody Picoult mengatakan, ketika kamu memulai perjalanan balas dendam, mulailah dengan menggali dua kuburan. Satu untuk musuhmu dan satu untuk dirimu sendiri. Karena dua-dua akan mati. Tidak ada pembalasan dendam yang akan melenyapkan si pembalas dari akibat yang buruk. Jangan pernah berpikir bahwa kalau dendam ini sudah terbalas, waktu saya sudah membalas, maka kebencian dan dendam akan hilang dan sirna dari hati saya. Dalam banyak kasus, ketika pembalasan sudah dilakukan, kebencian tetap ada. Amarah tidak lenyap, bahkan boleh dikatakan mengkristal dan membentuk sebuah karakter dalam diri kita. Michael Sullivan. Inilah yang terjadi dengan kebencian. Dia bisa menjadi busuk dan akan berubah menjadi racun jika terlalu lama disimpan. Kebencian akan melubangi setiap tempat yang meresap dalam jiwa seseorang. Balas dendam tidak akan pernah cukup mengusirnya, karena kebencian akan terus muncul kembali. Yang tidak kamu sadari atau mungkin tidak bisa kamu sadari adalah bahwa pada saat itu kebencian itu akan menjadi dirimu. Kamu bukan lagi memiliki kebencian dalam dirimu. Kebencian itu adalah dirimu. Ketika anggur itu habis diminum, kamu tidak akan pernah bisa menghilangkannya dari dirimu. Tidak bisa memuntahkannya atau meludahkannya keluar. Itu sama sulitnya seperti melarikan diri dari dirimu sendiri. Karena itu saudara, jangan hancurkan dirimu sendiri dengan amarah kepada orang. Jangan hancurkan dirimu sendiri dengan kebencian yang berkepanjangan. Apalagi pembalasan dendam. Bagi kamu yang menyimpan amarah dan kebencian dan dendam, kasihi dirimu sendiri. Menyimpan kebencian terhadap seseorang itu sama dengan membantunya menyakiti dirimu sendiri. Saya ulang. Menyimpan kebencian terhadap seseorang itu sama dengan membantunya untuk menyiksa dirimu sendiri. Jika kamu menghabiskan waktu dan berharap seseorang akan menderita atas apa yang dia lakukan pada hatimu, kamu hanya akan membiarkan dia terus melukai kamu di dalam pikiranmu. Ingat, belajar dari Edom, buanglah semua amarah, kebencian, dan niat membalas. Biarpun seberapa menyakitkannya, seberapa kerugiannya, tapi pembalasan adalah hak Tuhan. Nats pembimbing kita tadi, jangan engkau menuntut balas dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Maka setiap saudara yang masih sampai hari ini ada amarah, kebencian, kedengkian yang masih saudara rawat dengan baik di dalam hatimu, kasihi dirimu sendiri. Lepaskanlah itu dan maafkan, ampunilah. Dengan berbuat demikian, sebenarnya engkau bukan hanya berbuat baik kepada orang, tapi berbuat baik kepada dirimu sendiri. Tidak memaafkan sama dengan kamu sendiri minum racun tikus dan menunggu kapan tikusnya mati. Saya ulang, dengan tidak memaafkan dan membenci, seolah-olah kamu yang minum racun tikus lalu tunggu kapan tikusnya mati.
Semoga kamu tidak setolol itu. Semoga kamu tidak setolol itu. Semoga kamu tidak setolol itu. Amin. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus berkiprah dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersukacita dan bersemangat dalam melayani. Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah Bioba yang masih dalam proses pengerjaan, perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang dengan jumlah anak binaan kurang lebih 50 orang anak. Program rutin mingguan Esra Soro menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200-an pertanyaan selama 120-an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja. Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus berupaya menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk Bukan Sebatang Toge yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini. Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional yayasan. Tidak kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpah terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Allah Tritunggal memberkati. Shalom.